Oke Mas Heri, pertanyaan selanjutnya nih terkait konten-konten Mas Heri yang di situ menyebut tim Harimau Utara lah ya, membahas tentang tim Harimau Utara. Kenapa kok yang paling Mas Heri itu tidak setuju atau Mas Heri itu tidak mempercayai hal itu? Itu konten yang Mbak Cece ini menghindari tembakan peluru. Nah, itu kenapa kok harus itu? Kan yang lain ada yang mukul duren ya kan, dan memukul pilar beton itu. Kenapa kok harus yang senapan itu Mas? Karena kalau bagi saya pribadi Mas Iba, orang yang bisa menghindari peluru itu sudah kayak kalau di kartun ya Sonic ya. Sonic. Kecepatannya luar biasa kayak gitu. Betul. Secepat kilat. Jadi lebih cepat dari kilat menurut saya ya, bisa menghindari peluru seperti itu. Sedangkan ketika kita melihat videonya ditangkap dengan frame 120 frame per second, itu masih kelihatan jelas. Kalau kita mau lihat kilat kan, itu harus memiliki gitu ya? frame yang sangat tinggi buat nangkep petir itu. Jadi sangat mustahil. Bukan saya tidak mempercayai ya. Saya bilang masih percaya kalau mereka itu mampu. Jadi saya tidak ingin ini berhenti gitu. Pembahasan ini berhenti tanpa ada pembuktian, tanpa ada penyelesaian. Kasus ini berhenti, tapi pembodohan publik masih berlangsung. Ini kan tidak bijak. Betul. Kurang bijak. Jadi kalau ini mau berhenti, ya berhentilah dengan klarifikasi. Akui kalau itu editan, minta maaf, selesai, dan membuat video yang bagus tanpa penipuan lagi, tanpa pembodohan. Jadi kita juga plong ya Mas ya. Ya, tapi kalau masih ingin mengaku itu benar, satu-satunya cara yaitu tadi. Buktikan. Dan kalau berhasil, ya monggo militer butuh kalian. Betul. Kayak gitu. Ini daripada putra-putra terbaik bangsa ini mati ya Mas ya. Matinya rata-rata tertembak sama gerakan-gerakan merdeka itu Mas. Ingin memerdekakan diri. Apabila bisa menghindari tembakan kan lumayan ya Mas ya. Ya luar biasa. Bukan lumayan lagi ya. Bukan luar biasa. Mungkin Mas Heri sendiri akan menyempatkan diri ke sana berguru langsung nih. Jangankan mau ke sana, kita ngubungin saja diblokir. Saya enggak memfollow ya. Saya enggak follow Cynthia Chandranaya. Namun ketika saya mau lihat postingan dia, Gak bisa. Pantas kemarin saya tanya, Mas udah tahu belum live streamingnya Master Agus? Gak tahu Mas Heri. Gak tahu. Soalnya diblokir itu. Karena diblokir. Saya belum diblokir nih, berarti saya masih aman nih. Masih aman. Iya, saya belum termasuk orang-orang yang dianggap mereka itu membahayakan. Yang tidak membahayakan nih blokir. Benny ya kan, Mas Heri. Sama Mas Benny sampai dibikin konten tuh. Mungkin wujud kesedihan dia. Karena terpisah dengan sahabat yang sangat berharga. Betul. Jadi intinya bahwa untuk konten menghindari peluru ini bagi Mas Heri Pras, apabila itu benar atau real, itu sangat luar biasa ya Mas ya. Karena seperti kita ketahui ya, aktor saja nih Mas Bim, ketika membuat video koreografi, film koreografi, gerakan sudah diatur sedemikian rupa, gerakan sudah disempurnakan dengan latihan yang sudah panjang lah, tapi masih kena tonjok. Kadang masih kena tendang beneran. Ada gagalnya kan? Ada gagalnya. Dan ini menghindari peluru. Kapan gagalnya? Nah, kalau nggak bisa menunjukkan, mungkin bisa ditunjukkan. Ini dulu bekas lesatan peluru di sini gitu ya. Minimal. Tapi bekas lesatan peluru kayak gimana bekasnya? Nggak tahu. Nembus Pak. Bolong. Saya jadi teringat dulu pas pertama kali kesini ya Mas ya. Soalnya saya dulu saya juga penggemar kerambit. Senjata paling saya suka itu kerambit. Ya. Mas Her, saya bisa nggak mainin karambit dulu? Mas Bima bercanda sama saya gitu. Bukan, maksud saya gini loh Mas Her, karambit ini kan senjata berbahaya gitu. Kalau saya yang masih pemula ini menggunakannya, takutnya kenapa-kenapa. Oh iya Mas Bima, Mas Heri menyarankan, kalau Mas Heri masih ingat tuh, kalau bisa pakai yang tumpul aja dulu. Karena kerambit ini adalah senjata nomor 2 paling mematikan setelah senjata api. Senjata api ya. Pokoknya yang berisi peluru itu senjata yang mematikan nomor 1. Tuh master bela diri dunia pun saya yakin pasti mati. Itu tadi adalah pertanyaan yang mungkin mewakili dulur-dulur semua mengenai konten-konten yang dibuat Mas Heri. Karena banyak sekali di kolom komentar tuh yang melontarkan hujatan Mas. Kenapa kok kontennya bahasnya kayak itu mulu, diulang-ulang mulu. Karena ternyata bukan tanpa alasan. Yang menurut Mas Heri itu konten yang itu adalah nyata tidak mungkinnya.
itu ya yang menghindari peluru itu ya. Iya. Pesan-pesan Mas Heri apa nih Mas? Buat dulur-dulur semua, terutama buat tim Harimau Utara yang kemarin sempat melontarkan pesan-pesan yang sangat kontroversi menurut kita semua. Karena kenapa kok nggak kreator yang lain? Kok harus Heri Pras gitu loh. Nah itu mungkin kan kreator lain juga bikin. Termasuk saya. Iya. Kan ada yang lebih terkenal lagi. Mereka juara-juara semua malahan. Kenapa kok Mas Heri Pras gitu kan gitu? Mungkin bisa disampaikan pesan-pesannya Mas. Mungkin pesan secara pribadi saya itu adalah karena kenapa saya membuat video ini secara continuity ya, continue lah, berlanjutan. Paling aktif malah nih Mas ya. Karena saya karena saya itu sekadar gimana ya Mas Bisma? Gak terima gitu. Kalau kita sudah menyebut nama Allah gitu. Betul. Mengaitkan sesuatu perkara dengan agama. Dan kita sebagai muslim disuruh nerima apa adanya kayak gitu. Tidak bisa. Kalau kita sudah mengatakan itu real dengan menyebut nama Allah, maka satu-satunya cara adalah ya buktikan. Jadi tidak ada alasan untuk menghindari, apalagi sudah berjanji. Itu pesan saya. Jadi kalau ingin permasalahan ini selesai dan ingin kreator lain bukan cuma di dunia, bukan cuma di Indonesia, tapi di dunia sudah membahas kan, betul gitu. Jadi ayo selesaikan dengan dewasa. Akui kalau itu memang editan, kalau memang itu benar, ya buktikan. Apalagi sudah disangkut pautkan dengan agama. Jadi urusannya sudah beda. Ya. Jadi kita yang salah kalau misalnya yang kita ucapkan ini tidak dibuktikan ya Mas ya? Ya jatuhnya kita itu memfitnah. Nah itu. Kita semua jatuhnya memfitnah. Karena apa? Karena mereka mengakui benar. Betul. Tapi kalau mereka berani membuktikan, ya otomatis kita akan menjadi fitnah. Nah, ya. Otomatis kita juga akan minta maaf. Sama sebesar-besarnya. Tidak hanya Mas Heri, saya, semua yang lain. Semua. Bahkan mungkin akan sebelum meminta maaf akan tercengang dulu ya Mas ya. Betul. Ternyata nyata kemampuan mereka. Saya jadi deg-degan nih Mas kalau memang terbukti nih. Makanya. Soalnya saya juga terlanjur ngata-ngata. Oke dulur-dulurku, ini adalah obrolan singkat kita tentang permasalahan yang lagi hangat dibahas terutama di dunia bela diri ya, antara tim Harimau Utara dan Bela Diri Bersatu bersama Mas Heri Pras selaku master dari pencaksilat Garuda Indonesia. Dan dulur-dulurku semua pokoknya terus dukung gerakan Bela Diri Bersatu ya Mas ya. Ya betul. Bagi kalian yang peduli dengan bela diri terutama di Indonesia, apabila kalian tidak peduli ya silakan sih, terserah kalian. Sayang sekali kan. Iya. Apalagi pencaksilat. Nah, milik kita sendiri Indonesia. Masa harus sih dibela. Iya, jangan sampai dengan konten-konten yang membodohi publik ketika orang asing datang ke Indonesia bertanya kepada kita yang tidak tahu apa-apa ya Mas ya. Kita yang tidak mempunyai kemampuan tersebut. Apakah Anda seorang pesilat gitu kan? Terus apakah Anda bisa menghancurkan pilar? Nah, kita jawab gimana lur ya kan? Ya, makanya ada orang yang berstatement bahwa kalau nggak percaya nggak usah ditonton. Bukan seperti itu sebenarnya Mas ya. Itu. Nah, itu namanya membiarkan nama pencaksilat tercoreng. Nah, ketika Mas Heri Pras dia mengakui ditunjuk siapa di sini masternya ya kan? Itu Mas Heri Pras gitu. Coba bisa nggak seperti Sinta Chandranaya menghancurkan beton? Kan tanda tanya besar. Tanda tanya besar. Kan iya. Bingung kan? Saya bingung. Gitu. Kita seorang pesilat. Ya. Tapi tidak punya kemampuan tersebut. Kan mereka jadi bertanya-tanya, bukankah pesilat bisa menghancurkan beton? Nah, bukankah pesilat bisa menghindari peluru? Kok kalian nggak bisa gitu? Tuh. Itu yang di sini itu kita ingin meluruskan kepada publik itu sebenarnya itu. Bukan berarti kita kalau tidak percaya masa bodoh, berarti kita sama saja membiarkan pembodohan itu tetap berlangsung dan yang nanti akan menjadi bom waktu ya Mas ya. Bom waktu tersendiri buat kita generasi muda ini masih ingin mengembangkan pencaksilat dimanapun dan bela diri pencaksilat ini udah diakui loh Mas sama dunia. Tapi kalau misalnya ketika dibuktikan terus ditampilkan di luar negeri, mereka mempercayai konten tersebut ya kan, terus coba hancurkan pilar, coba hindari peluru, bahaya, ini jadi blunder nanti buat kita. Terus yang kita ingin pertanyakan, bagaimana tanggapan IPSI mengenai hal ini? Oh ya, ini mungkin perlu disampaikan. Semoga ditonton juga ya oleh orang IPSI. Oleh orang-orang IPSI, karena ini juga menyangkut
nama budaya asli kita, yaitu pencak silat ya kan. Betul. Oke dulur-dulurku, apabila ada pertanyaan yang ingin dulur-dulur sampaikan kepada Mas Heri Pras, siapa tahu bisa disampaikan di pertemuan kita yang selanjutnya ya Mas ya. Monggo ditulis di kolom komentar ya kan. Terima kasih dulur-dulurku sudah menonton video terbaru dari Bima NF, dan sampai jumpa di video Bima NF yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Ya, salam hormatku kepada Master Agus yang diceritakan dalam kisahnya lawan orang 200. Para penonton terhipnotis seketika tergiring opini oleh cerita One People versus 200 enemies. Are we serious? Ditambah editanmu yang sangatlah mulus. Tahu begini penyesalan yang sudah ikutimu sejak subscribermu di bawah 100.000.